Saitama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1157 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya full spoiler One Piece chapter 1157 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Menurut Redon, ada beberapa hal menarik dan informasi penting yang telah udah Sensei sajikan di chapter kali ini, di mana salah satunya adalah konflik internal di kelompok bajak laut Rocks. Yap, ternyata ada sosok pengkhianat di kelompok bajak laut Rocks yang berusaha menggagalkan semua rencana dari Rock di Sebek. Nah, One Piece chapter 1157 kali ini mendapatkan judul Berlegendaris. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini mengacu pada sebuah bar legendaris yang ada di Pulau Hachinosu. Nah, menariknya pemilik bar legendaris tersebut adalah Saki, wakil dari Kapten Bajak Laut Puja. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-39, di mana kali ini Yamato diperlihatkan sedang mengunjungi makam pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran Onigashima. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut Rocks yang mencoba untuk saling mengkhianati satu sama lain. Seperti yang kita tahu ya bosku, sejak awal memang anggota bajak laut Rocks ini bergabung dengan Rocks bukan didasari atas kesetiaan mereka terhadap kaptennya. Apalagi Rock di Sebek ini juga mendapatkan anggota barunya dari salah satu permainan Davy Backpack. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kenapa mereka tidak peduli sedikit pun jika Rock di Sebek mati. Itu sebabnya hal ini juga yang menjadi alasan kuat kenapa mereka tidak memiliki rasa kesetiaan terhadap kaptennya. Bahkan para kru inti yang datang ke Pulau Elbaf ketika itu, seperti Shirohige, Stacy, dan juga Shiki, sama sekali tidak memperlihatkan kesetiaannya kepada Rocks. Mereka bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks atas dasar tujuan yang sama, yaitu ingin menguasai dunia One Piece. Nah, sampai di sini sudah jelas ya bosku, pengkhianatan dalam cerita One Piece memang bukan menjadi hal yang baru. Itu sebabnya kelompok bajak laut Rocks yang terbentuk bukan didasari atas kesetiaan di kelompok bajak laut tersebut rentan membuat mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Setelah itu, tepat di momen ini, kita bisa melihat penjelasan dari sang narator tentang bagaimana kebrutalan dan kejahatan dari kelompok bajak laut Rocks di masa lalu. Ya, rupanya mereka telah berhasil menghancurkan salah satu markas cabang angkatan laut yang ada di dunia baru. Bahkan, di sini kita bisa melihat bagaimana mengerikannya kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi yang dimiliki oleh Shirohige untuk menghancurkan salah satu markas cabang angkatan laut tersebut. Bukan hanya itu saja, kelompok bajak laut Rocks ini juga berhasil menghancurkan kapal-kapal angkatan laut yang ketika itu berusaha menangkap mereka. Ya, dalam sebuah halaman yang cukup epik, kita bisa melihat bagaimana Rock di Sebek berhasil menghancurkan beberapa kapal angkatan laut hanya dengan satu kali ayunan pedangnya. Bahkan yang lebih gilanya lagi, kita bisa melihat pancaran aura Hosoku Haki yang sangat kuat setelah kapal-kapal tersebut berhasil dihancurkan oleh Rock di Sebek. Jelas hal ini pun semakin membuktikan bahwa kekuatan Rock di Sebek benar-benar sangat gila. Itu sebabnya sekelas Kaido yang masih bocah saja dihajar oleh Rocks hanya karena berniat buruk kepada Raja Haral yang sudah dianggap sebagai sahabatnya sendiri. Setelah kita melihat bagaimana kebrutalan dari kelompok bajak laut Rocks, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan Raja Haral yang sedang menyelamatkan seorang wanita dari salah satu negara yang berafiliasi dengan negeri Elbaf. Ya, rupanya wanita tersebut berhasil ditangkap oleh agen pemerintah dunia. Jelas Raja Haral yang mengetahui hal ini pun langsung mengambil tindakan dengan cara menghajar para agen pemerintah dunia tersebut. Di sisi lain, mengetahui mereka telah diserang oleh Raja Elbaf, salah satu agen pemerintah dunia pun kemudian melaporkan kejadian tersebut hingga terdengar ke telinga para Gorosei.
Jelas apa yang dilakukan oleh Raja Harald ini pun sangat berdampak besar pada hubungan pemerintah dunia dan negeri Elbaf, di mana seperti yang kita tahu bahwa Raja Harald ini sangat ingin sekali bergabung dengan pemerintah dunia demi memajukan negeri Elbaf. Namun Raja Harald tidak bisa diam begitu saja ketika dia mengetahui ada sekutu dari negeri Elbaf yang sedang diserang. Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat di beberapa chapter sebelumnya ketika negeri Elbaf dilanda bencana besar. Saat itu, banyak kapal-kapal dari beberapa negara yang berafiliasi dengan negeri Elbaf datang untuk membantu dan memberikan makanan yang sangat banyak untuk negeri Elbaf. Nah, apa yang dilakukan oleh negara-negara yang bersekutu dengan negeri Elbaf ini berhasil membuat negeri Elbaf terlepas dari bencana yang saat itu bisa saja menghancurkan negeri Elbaf. Itu sebabnya dari kejadian ini, Raja Harald bersumpah jika kemudian hari salah satu dari mereka mengalami kesulitan, maka negeri Elbaf akan datang untuk membantu. Dengan kata lain, siapapun yang mengusik sekutu dari negeri Elbaf, maka mereka harus berurusan dengan para raksasa. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan beberapa waktu kemudian di negeri Elbaf. Nah, di sini kita bisa melihat kelompok bajak laut Rocks yang datang ke negeri Elbaf untuk bertemu dengan Raja Harald. Mengetahui kehadiran kelompok bajak laut Rocks, Raja Harald pun kemudian mengajak Rocks untuk bertemu di sebuah bar yang ada di dunia bawah pulau Elbaf, di mana bar ini adalah bar milik Ida. Nah, di momen ini, tanpa basa-basi lagi, Rock Disebek kemudian meminta kepada Raja Harald untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Mendengar hal itu, Raja Harald pun kemudian menegaskan bahwa dia tidak bisa bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks. Raja Harald juga menjelaskan bahwa dia memiliki tanggung jawab kepada penduduk Elbaf untuk memajukan negeri Elbaf. Nah, menariknya, tepat di momen ini juga, lagi-lagi kita bisa melihat Pangeran Loki yang sedang menguping pembicaraan mereka. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke markas Angkatan Laut. Di sini kita bisa melihat Monkey D. Garp, Sengoku, dan Nenek Suru yang datang untuk menemui Fleet Admiral Kong. Nah, rupanya kedatangan mereka untuk meminta kepada Fleet Admiral Kong agar mengizinkan raksasa bergabung dengan Angkatan Laut, karena Angkatan Laut membutuhkan kekuatan para raksasa. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Sepertinya Monkey D. Garp, Sengoku, dan Nenek Suru sudah mulai mengakui kekuatan dari para raksasa. Sehingga mereka pun mulai menyadari hal tersebut merupakan sebuah potensi yang bisa menjadi kekuatan tambahan bagi Angkatan Laut. Mendengar hal tersebut, Fleet Admiral Kong kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa memutuskan hal tersebut karena hal itu membutuhkan persetujuan dari pemerintah dunia, dan pemerintah dunialah yang berhak memutuskan hal tersebut. Di sisi lain, Fleet Admiral Kong kemudian membicarakan tentang ancaman dari kelompok bajak laut Rocks yang beberapa waktu lalu telah berhasil menghancurkan markas cabang dan kapal-kapal angkatan laut. Belum diketahui pasti apa yang akan dilakukan oleh Fleet Admiral Kong ke depannya sebagai seorang pemimpin tertinggi di angkatan laut. Tetapi yang jelas, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Hachinosu. Yap, di sini kita bisa melihat Saki yang dikatakan telah keluar dari bajak laut Kuja dan berniat untuk mendirikan sebuah bar di Pulau Hachinosu. Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Dengan informasi keluarnya Saki dari kelompok bajak laut Kuja seolah menjelaskan bahwa di timeline ini, Toritoma sudah menjadi Ratu Amazon Lily yang baru. Nah, setelah Saki mendirikan bar di Pulau Hachinosu, para bajak laut yang ada di sana pun mulai terlihat mengunjungi bar tersebut. Bahkan, para bajak laut itu pun langsung tertarik dan jatuh cinta kepada Saki. Selain itu, kita juga bisa melihat tingkah kocak dari Rock Disebek dan juga Shirohige yang tidak bisa menahan pesona kecantikan dari Saki. Yap, dengan diperlihatkannya Rock Disebek dan juga Shirohige yang telah kembali ke Pulau Hachinosu, seolah menjelaskan bahwa lagi-lagi Rock Disebek gagal membawa Raja Harald untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Di sisi lain, dari sinilah bar yang dimiliki oleh Saki ini pun dikenal sebagai bar legendaris, sedangkan Saki sendiri dikenal sebagai harta karun Hachinosu. Setelah itu, di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di tanah suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei.
Yap, di momen ini kita bisa melihat para Gorosei yang sedang membicarakan penyerangan yang dilakukan oleh Raja Harald terhadap agen pemerintah dunia beberapa waktu lalu. Di sisi lain, para Gorosei ini pun kemudian mendapatkan informasi bahwa Raja Harald ini memiliki hubungan dengan kelompok bajak laut Rocks. Namun sayangnya belum diketahui pasti siapakah orang yang telah melaporkan hal tersebut kepada pemerintah dunia. Tetapi yang jelas, ada kemungkinan besar orang tersebut adalah salah satu anggota kelompok bajak laut Rocks yang berusaha mengkhianati Rocks dan berusaha menghancurkan kelompok bajak laut Rocks dari dalam. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah pesan yang disampaikan oleh para Gorosei kepada Raja Harald, di mana pesan tersebut berisikan tawaran dan kesepakatan bahwa pemerintah dunia akan mengizinkan negeri Elbaf menjadi negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi Raja Harald, yaitu Raja Harald harus menghabisi Rock di Sebek. Well, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Hal ini pun seolah menjadi sebuah bukti betapa liciknya pemerintah dunia yang ingin menghabisi Rock di Sebek lewat tangan sahabatnya sendiri. Sehingga apakah mungkin hal ini juga seolah menegaskan bahwa pemerintah dunia tidak bisa menghabisi Rock di Sebek dengan tangan mereka sendiri. Di sisi lain, sepertinya tawaran dari para Gorosei ini telah ditolak oleh Raja Harald karena seperti yang kita tahu, di masa depan negeri Elbaf ini tidak pernah bergabung dengan pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1157. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.